keliru pada waktu ayat-ayat sihir yang kita bacakan tu. Memberi keliru bagaimana maksudnya? Maksudnya sebenarnya dia bukan jin sihir, dia jin nasab, tapi sengaja dia nak menjatuhkan, dia nak bagi kita faham yang itu adalah sihir. Maka dia tipu-tipu terkesan pada ayat-ayat sihir. Iya. Lalu dia mengaku dikirim seseorang. Iya. Kuncinya jangan dengarkan perkataan dia. Ya, bicaranya satu arah. Takutlah kepada Allah, keluarlah. Iya kan? Tadi saya bacakan ayat qala fakhruj minha fa innaka rajim. Ini pengusiran Allah kepada iblis dari langit. Satu pihak. Ketika dia berbicara, maka pertanyaannya, apa yang menghalang kamu keluar? Dia bingung. Kalau dia jawab, dia akan menceritakan kelemahannya. Ya kan? Kalau dia tidak menjawab, dia pun malu. Akhirnya dia keluar. Terus otak jin lebih kecil daripada otak manusia. Ya, lebih cerdas manusia daripada setan. Ya, kalau setan jin itu cerdas, maka seharusnya seluruh setan di Malaysia ini berkumpul untuk batalkan acara ini. Betul kan? Tapi mereka tidak bersatu padu. Ya, cuman ganggu infokus sedikit. Ya, betul. Sedikit-sedikit saja, ya. Ganggu panitia sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit saja. Tapi acara tetap berjalan. Ganggu peserta ngantuk-ngantuk sedikit, ya, sedikit saja. Ya. Assalamualaikum. Jadi, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuncinya jangan tertipu dengan apa yang mereka katakan dan fokus dengan yang kita lakukan. Ya, barakallah. Silahkan, boleh bertanya, jangan disimpan pertanyaannya, jangan dibawa pulang terus jadi subhat di luar. Ya, boleh tanya di sini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak ilmu yang kita peroleh petang ni. Nak tanya Ustaz, kalau berlaku apa orang kata gangguan, dalam keadaan terdesak, SOP dia kan? Apakah yang patut kita buat tindakan segera? Kita tak tahu. Siapa yang gangguan? Ada orang yang orang gangguan dan diganggu. Maknanya kita tahu ada macam gangguan. Sudah kesurupan atau kesurupan, tidak? Ya. Kesurupan. Kalau bahasa Indonesia kesurupan mungkin. Okey. Bacaan-bacaan yang perlu kita sebagai first aid lah. Iya, baik. Yang pertama, terima kasih. Ya, ketika melihat orang kesurupan, yang pertama dilakukan adalah menyadarkan dia. Ya, to wake him up, menyadarkan dia, melepaskan cengkraman setan pada akal orang itu dengan berbagai cara, mau ditepuk, mau diusap ubun-ubunnya, mau didoakan, mau dibacakan, tujuannya menyadarkan, menghentikan sabotase setan itu. Itu yang pertama. Setelah sadar baru dinasehati. Semisal barusan Ibu Ajra itu belum dinasehati, makanya masih ada sisa 5%. Kita belum gali apa yang ada di jiwanya, apa permasalahannya dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin dilakukan secara publik, harus personal begitu, ya. Seperti itu, Pak. Dinasehati maknanya tazkiyatun nafs tadi. Dan kemudian berikutnya adalah diajarin dia untuk melakukan terapi mandiri. Dan yang terakhir adalah dia pun harus menggali kekuatan dirinya, ya, dengan ilmu tazkiyatun nafs ini, mengimplementasikannya. Di belakang ada buku-buku besar, itu ditulis untuk dibaca. Ya, itu adalah menguatkan apa? Akal. Ya, besok saya ada kajian mendiagnosa penyakit, ya, ada diktatnya, dibaca-baca dulu malam hari. Ketika besok itu sudah paham, begitu ya. Seperti itu contohnya, ada buku-buku fikihnya dan seterusnya, ada juga herbal-herbalnya, boleh. Itu membantu. Ya, seperti itu. SOP-nya begitu. Jadi disadarkan, dinasehati, lalu kemudian diajarkan terapi mandiri. Kadang-kadang kalau di ruqyah sekali tidak sadar, hentikan dulu peperangan dengan setan, disadarkan saja orangnya. Misalkan, ayo bangun istighfar saja. Itu auratnya terlihat misalkan. Seperti itu sudah bisa sadar dia. Atau diberikan sesuatu yang bau menyengat.
Saya ada beberapa kayak macam Rocky Oil ini awalnya memang diramu untuk menyadarkan orang kesurupan, ditaruh di lidahnya 7 detik. Kalau kita kasih satu sudu besar itu bangun dia. Nah, dari situ barulah kemudian di terapi. Begitu. Ustaz Zaini juga punya. Beliau distributor di Kelantan. Ya betul. Kelantan apa Pinang? Kelantan, Pinang. Nah beliau ini di Pinang ini. Ya seperti itu ya hadirin. Ibu Hajah Kamsiah, di mana Ibu Hajah Kamsiah? Selangor, dekat Kuala Lumpur ya, Selangor. Ya selalu habis ini, datang habis. Ya. Di belakang mungkin sudah habis juga ya. Ya. Seperti itu, barakallahu fikum, dipersilahkan. Assalamualaikum sekali lagi Ustaz. Sekali lagi silakan Pak. Tadi Ustaz bagi tahu jangan kalau ada permasalahan jangan dibawa pulang. Jadi jangan dibawa pulang. Ya, jadi saya ambil peluanglah di sini. Macam ni Ustaz. Saya ingin pencerahan sedikit berkenaan dengan pendidikan di Malaysia Ustaz. Ada setengah sekolah kita menempatkan pelajar-pelajar yang hyperaktif, yang ada Down syndrome, yang kita kumpulkan setempat. Lepas tu kita diberi pengajaran khas lah kepada dia, lain silibus yang lain lah daripada arus perdana. Jadi saya nak dapat pencerahan daripada Ustaz, adakah dibolehkan saya sebagai guru, contoh misalnya saya ingin memberi terapi Al-Quran kepada pelajar-pelajar tersebut secara beramai-ramai ataupun macam mana Ustaz? Saya dah Down syndrome. Ya? Down syndrome, autism, Down syndrome, hyperactive. Macam-macam jenis Ustaz. Bagus. Yang dikumpulkan satu tempat. Ya. Dan adakah boleh kita buat terapi secara beramai-ramai? Ya. Baik. Terima kasih. Down syndrome, autism, ya, hyperactivity disorder, ADHD, ya, kasus-kasus hyperaktif yang sudah teruk ya, yang sudah sulit. Itu adalah case atau pasien tersulit di antara semua pasien yang 13 tadi. Ada 13 penyakit degeneratif, maka autism ini paling sulit bagi saya. 2015 saya sudah keluarkan pola penyembuhannya, dan saya diundang ke beberapa tempat termasuk ke Finlandia di Europe ya. Dan itu prosesnya perlu 6 bulan untuk ada perubahan yang signifikan, melibatkan seluruh keluarga. Saya 10 hari di Eropa waktu itu, dan saya berpikir ini perlu ditunda untuk bahasan autism ini gitu ya. Untuk cancer, alhamdulillah polanya sudah fix, sudah sempurna, sudah bisa dikopi, sudah bisa ditransfer ilmunya ya. Dan saya sudah siapkan 1 tempat, 2 tempat bahkan untuk bangun rumah sakit cancer di Indonesia. Dan spesialis-spesialis Rocky cancernya sudah dibuat, herbal-herbalnya, probiotiknya sudah di BPOM-kan, ada izin, sudah sedang proses izin pemerintah ya. Dan alhamdulillah sudah bisa dipraktekkan. Untuk autism belum, tapi ada perubahan signifikan dalam 6 bulan. 6 bulan. Orang gila 3 bulan. Kalau cancer 3 hari maksimum. Barusan 30 menit. Nggak sampai 30 menit barusan, 20 menit kurang ya. 20 menit, 30 menit, maksimum 3 hari bisa sembuh dengan izin Allah. Dengan izin Allah ya. Adapun yang sudah, mohon maaf, membusuk, luka, berdarah, itu proses pengobatan lukanya berbeda. Karena ini yang diobati luka batinnya. Jadi tidak lama. Maksimum 2 pekan lah cancer bisa. 2-3 pekan ya proses rukyah mandirinya. Kalau orang gila 3 bulan. Kalau autism 6 bulan. Oke, 3 pekan. Iya, 3 minggu.
Oh, oke. 3 minggu. Karena minggu itu punya Kristen. Makanya pakai pekan. Ya, pekan raya. Ya, barakallahu fiik. Silahkan, terima kasih. Jadi jangan nanti ruqyahnya jangan beramai-ramai, Pak. Satu-satu dan keluarganya ikut serta. Itu pasti saka yang teruk. Ya, saka yang teruk. Kalau beramai-ramai gini tidak ada respon apa-apa nanti. Ya, seperti cancer juga Anda bisa ramai-ramai. Dia personal. Kalau gangguan jin, sihir bisa ramai-ramai. Silakan. Assalamualaikum. Berasa macam banyak tanya dah hari ini ni. Baik, soalan pertama berkait dengan soalan yang saya tanya tadi, nombor 2 tadi. Macam mana kita bila nak berhadapan dengan yang dia claim dia tu adalah pengamal perubatan Islam, tapi bila dia, macam saya kata dia mendedahkan tu, maksudnya dia dedah, kata contohlah rumah sekian ni dia ada pasang tangkal lah contohnya, bila dia sebut tu, tapi bila orang awam, bila dia dengar, sebab karakter dia sendiri pun orang nampak dia tu macam alim. Contoh, dia ni solat tahajud tak tinggal, tapi bila cara dia sebut tu, macam contoh rumah ni dia bawah katil dia pasang tangkal contoh kan, sebab dia antara dia melibatkan dengan keluarga saya jugalah. Jadi bila kita dengar tu rasa macam, yalah, sebagai saya dah yang tahu ni, kita tahulah nampak beza berdasarkan Syekh sebut tadi. Cuma macam mana orang awam berhadapan dengan situasi yang dia claim dia pengamal ruqyah, tapi bila dia sebut tentang dituduh tu secara jelas lah maksudnya. Dan yang kedua, bagaimana pula dengan dia pengamal ruqyah, tapi bila dia ruqyah itu dia banyak amalkan zikir-zikir, contoh daripada guru-guru sekian berbanding dengan ayat Quran. Maksudnya Quran ada juga, cuma zikir lebih banyak lagi, macam contoh zikir sakran ke, kurang itu. Wallahualam. Baik. Bagaimana dengan peruqyah, ya, pengamal ruqyah yang dia nampak alim, sholat tahajud dan seterusnya, tetapi kemudian bisa membaca atau melihat ada tangkal-tangkal goib, begitu? Kurang lebih begitu? Iya. Bagaimana? Siapapun dia yang bisa melihat hal yang goib, siapapun dia di abad ini yang bisa melihat hal goib, firasatnya kuat, mimpinya nyata, ya, bisa meramal, itu berhati-hati. Meskipun dia berdoa, kemudian dia melihat sesuatu tersebut, sangat rawan, ya, sangat rentan dipengaruhi oleh setan. Ya. Fungsi tawakal itu adalah doa kepada Allah dengan berserah diri, dan kita tidak bisa melihat penyakitnya. Kalau seandainya saya melihat ada setannya di sini, saya comot begini, ada setan di sini, saya comot begini, hilanglah seluruh teori ini. Tidak perlulah lagi doa, betul tak? Ya. Kalau misalkan ya Allah tunjukkanlah penyakitnya, oh ada di sini, ditarik begitu, ya. Tidak seperti itu konsep ruqyah yang syar'i. Tapi kalau kita melihat itu teman kita, jangan langsung menuduh ini ruqyahnya syirik dan seterusnya. Mungkin dia tidak paham, mungkin dia tidak tahu. Maka tugas kita tunjukkan the real one, ya, tunjukkan the real terapi Al-Quran dengan ilmu tazkiyatun nafsnya, ya, ilmu psikisnya, ilmu psikoterapinya, ilmu diagnosanya, keyakinan yang terbaik terhadap Al-Qurannya, yang purely Al-Quran, gitu. Nanti dia akan tertarik juga, dan didoakan hidayah untuknya. Yang kedua, tadi terkait apa ya? Zikir, ya. Baik. Ada orang meruqyah dengan zikir-zikir. Kalau tadi Tuan melihat konsep saya dari awal, ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir itulah hati kita menjadi tenang. Hanya zikir itu, ya, maknanya adalah mengingat, kan? Zikrullah, mengingat Allah. Yang terkuat, zikir yang terhebat itu adalah sujud, salat, qiyamul lail. Itu zikir. Apakah dia menyembuhkan? Ya.
Kemudian apalagi tadi bacaan Quran, ya, bacaan Quran. Ya, bahkan Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, beliau mengatakan, saya mendapatkan ilmu ini sanadnya langsung dari muridnya beliau. Saya sedang mulajamah, alhamdulillah. Jadi beliau menyebutkan ada empat cara untuk terapi penyakit-penyakit yang berat. Ya. Jadi ada al-maradi, ada penyakit-penyakit yang biasa, ya, ada sebabnya. Ada juga al-asqam, itu penyakit-penyakit berat yang tidak tahu kapan sembuhnya, kata Syekh. Ada 4 caranya. Yang pertama adalah terapi ruqyah syar'iyah. Maksudnya apa? Dibacakan seperti biasa ayat-ayat ruqyah tanpa ilmu yang lain. Ini adalah bagaimana sunnah Nabi SAW, kita melakukannya, sunnah fi'liyah. Yang kedua, kata beliau, yang kedua adalah dibacakan Al-Quran oleh ahlul Quran. Jadi seorang yang hafiz Quran, yang baik bacaannya, membacakan dia doa, membacakan dia ayat yang dia ridho untuknya. Ya, Masya Allah. Tadi malam Syekh Abdul Baro habis makan malam, beliau ada anak kecil yang minta didoakan. Ya, biasa mungkin di Malaysia, di Indonesia ada anak kecil baru lahir didoakan. Saya terkejut, ternyata Syekh bacakan ayat ruqyah lengkap. Ya. Bahkan ibunya dipanggil, ayahnya dipanggil, dibacakan, suruh, ya, ditiupkan dan seterusnya. Ini adab ulama yang luar biasa. Ya, kalau saya mungkin marah lagi makan disuruh doain orang begitu, ya. Beliau luar biasa, ya. Ini Syekh Abdul Baro termasuk seorang hafiz, seorang ahlul Quran. Ya. Pengalaman ruqyah beliau 40 tahun lebih. Ya, berguru kepada para masyayikh yang banyak, ya, para syekh kibar, ya. Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau berguru langsung, ya. Menulis 14 jilid kitab ensiklopedi sihir. Ini termasuk beliau ini adalah seorang ahlul Quran, ya. Seorang yang mengusung Al-Quran, ya. Luar biasa. Jadi ketika kita mendengarkan beliau baca Quran, itu 2 faedah, ruqyah itu sendiri dan juga terapi Al-Quran. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ya, bahwa sihir-sihir yang berat yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau mungkin kanker semisal itu, asqam tadi, pertama ruqyah, yang kedua adalah terapi dengan ahlul Quran, yang ketiga beliau sampaikan terapi Al-Quran. Jadi ada tiga model ini. Terapi Quran ini maksudnya kita baca sendiri, interaksi dengan Al-Quran, baca Al-Baqarah, Ali Imran, Az-Zahrawain, ya. Dan yang keempat adalah beliau sampaikan dengan herbal yang sunnah, habatus sauda, zaitun, tin, herbal gaharu. Karena kata Syekh, tukang sihir itu tidak akan pakai itu. Tukang sihir tidak akan pakai zaitun, habatus sauda. Karena kalau pakai itu niscaya dia mendakwahkan herbal sunnah juga. Ya, jadi seperti itu. Jadi demikian. Jadi itulah makna zikir. Ya. Dan Syekh juga ditanya, kalau kita gangguan setan bagaimana, Syekh? Syekh cuma jawab, wa imma yanzaghannaka minasyaitani najji wa imma yanzaghannaka minasyaitani najgu fasta'id billah. Fasta'id billah, ya. Berlindunglah kepada Allah. Zikir ada zikir perlindungan, Ustaz. Zikir pagi, zikir petang. 6 ada al-mu'awwizatain, itu baca Quran, berarti terapi Al-Quran, ya. Az-Zahrawain yang lebih besar lagi, itu zikir. Ada juga sholat, itu zikir. Majlis ilmu begini adalah zikir juga. Kemudian sedekah, zikir, ya. Kebaikan adalah zikir. Tasbih, tahlil, takbir, tahmid, zikir. Puasa, buka puasa, lagi puasa, zikir, ya. Berjihad di jalan Allah, zikir. Dakwah, zikir. Ini semua zikir. Jadi bukan dizikirkan, ini keliru. Kalau dizikirkan ini talqin kepada orang yang mau mati, yang nggak bisa zikir lagi. Ya, betul nggak? Ruqyah kepada siapa? Orang yang bisa baca lagi. Ya, orang yang tidak sadar, majnun, ya kan? Baik. Tapi apakah itu berkesan? Berkesan juga majlis zikir itu menambah kedekatan seseorang dengan Allah. Tapi kalau misalkan dia niat ruqyah dengan zikir 1000 kali atas ijazah dari seseorang, lebih lengkapnya tanya kepada yang berikan ijazah, apa maksudnya, apa faedahnya, dari mana ini dasarnya, dan seterusnya. Yang
saya sampaikan ada zikir lalu membuat orang diganggu setan itu bukan zikir ini tapi wirid, Ustaz. Zikir dan wirid berbeda. Wirid ini bacaan yang diulang-ulang pada masa, waktu tertentu, tempat, dan ada tujuan tertentu yang sifatnya duniawi. Misalkan mengundang kekuatan alam, misalkan, ya. Biasanya disertai puasa. Puasanya pun puasa yang aneh. Puasa apa? Pati geni ada di sini. Puasa putih. Puasa-puasa aneh, puasa-puasa yang tidak ada dalam Islam. Itulah yang kemudian biasanya menimbulkan pengaruh-pengaruh setan, yang nanti setan yang datang namanya khodam, ya, khodam, jin yang menjadi pembantu. Wallahu a'lam. Halo.